Oke, sekali lagi, shalom semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Hari ini kita mau belajar, kita mau melanjutkan dari Kejadian 1 sampai 3. Saya rasa kita sudah cukup banyak membahas beberapa poin, sekedar untuk mengulang yang minggu lalu kita sudah bahas mengenai the serpent, ular. Kita tahu motivasinya, kita sudah belajar bahwa ular, kenapa dia menipu Hawa, melakukannya bukan sekedar hanya iseng-iseng pengen, tetapi kita sudah belajar sebenarnya itu lebih karena kompetisi untuk menjadi dalam tanda kutip pasangan yang sepadan untuk Adam. Karena Tuhan berfirman, not good to be alone, ya. Lalu Tuhan, kalau kita sudah bahas pertemuan terakhir, kita lihat bagaimana Tuhan setelah melihat bahwa tidak baik seorang manusia untuk sendiri, Tuhan membuat semua jenis binatang-binatang, beast of the field, ya. Lalu dibawanya ke Adam, Adam disuruh memberi nama semuanya. Lalu statement terakhir setelah selesai memberi nama, Adam bilang, dia tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Ya, lalu ceritanya lanjut dengan penciptaan Hawa. Oleh sebab itu, bisa kita simpulkan bahwa penciptaan Hawa atau perempuan itu adalah ide dari Tuhan. Tuhan bukannya trial and error, kenapa tidak langsung menciptakan Hawa, tetapi kenapa menciptakan binatang-binatang dulu. Tuhan tentunya tahu, tetapi yang penting di sini, apakah Adam juga tahu bahwa di dalam hidupnya, di dalam mengemban misinya ini, bahwa dia membutuhkan pasangan, yaitu seorang wanita. Oleh sebab itu, kita sudah belajar juga diselipkan di Kejadian 2 bahwa mengenai relationship itu, bahwa ketika dua orang bersatu, satu dan satu, mereka bukan menjadi dua, tetapi mereka menjadi satu. Ya, oke. Tetapi kemarin waktu saya mempersiapkan ini semua, ada satu pertanyaan yang saya rasa juga belum terjawab, atau buat saya muncul pertanyaan baru gitu. Pertanyaan itu adalah, kalau kita lihat di sini, ya, firman Tuhan bilang, and the Lord God said unto the woman, what is this you have done? And the woman said, the serpent beguiled me and I did it. Mungkin ini kata beguiled ini sedikit agak asing ya. Ini saya taruh di sini artinya. Artinya adalah untuk apa ya? To persuade, attract, or interest someone sometimes in order to deceive them. Jadi menipulah kalau bahasa Indonesianya ya. Lalu Tuhan juga bilang, and the Lord God said unto the serpent, because you have done this, cursed are you from among all cattle and from among all beasts of the field. Nah, kesimpulannya di sini berarti, ya, kalau kita baca ayat 13-14 ini, kalau buat saya pribadi, wanita itu bilang si ular ini menipu. Terus Tuhan langsung juga bilang, oh ya kan? Lalu diberi hukuman. Berarti Tuhan agree, setuju bahwa ular ini menipu Hawa, ya kan? Tetapi yang jujur aja saya kemarin mempertanyakan, deception-nya tuh di mana gitu? Di mana menipunya? Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ini slide dari minggu lalu. Uh, Firman Tuhan bilang ayat 4, lalu the serpent said unto the woman, you shall not surely die. For God do know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as God, knowing good and evil. So, kalau kita bilang di sini, si ular ini bilang bahwa ketika nanti Hawa makan, nanti dia akan menjadi seperti Tuhan, mengetahui yang baik dan yang buruk. Mungkin kalau kita sering dengar khotbah atau banyak yang bilang, oh ya ini penipuan paling besar gitu, karena ya mana mungkin kita bisa jadi seperti Tuhan mengetahui baik dan buruk. Tetapi kalau kita baca selanjutnya di ayat 22, Tuhan sendiri berkata, manusia menjadi sama seperti kita mengetahui baik dan buruk. So sekarang pertanyaannya, berarti ya ular itu nggak bohong dong, ya kan? Terus kenapa dia dihukum gitu? Apakah dia dihukum karena dia menyingkapkan rahasia Tuhan, atau bagaimana di case ini? Itu yang mau kita jawab, dan saya rasa sangat penting sekali buat kita untuk bisa mengerti, karena
itu apa ya, salah satu dasar kekristenan kalau kita mengikuti Tuhan Yesus kita harus tahu kenapa dan saya rasa dari ini kita bisa belajar sesuatu. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau minta kalian kita bermain dulu ya, spot the differences. Saya kasih kalian waktu 1 menit lah. Coba lihat ini dari 2 gambar ini yang berbeda apa aja? Banyak. Iya, ini dia. Banyak ya, betul. Jawabannya luar biasa. Ya, mungkin kalian pernah main game-game seperti ini ya, spot the difference ya. Mungkin kita untuk menyingkat waktu kita sama-sama aja ya. Salah satunya misalnya ini, ya kan? Ini nggak ada. Terus berikutnya ini. Terus berikutnya ini. Berikutnya ini. Lalu ada lagi yang mungkin saya lupa ini. Itu apa? Oh iya nih ya, Bob. Iya, betul, Iya, betul, baut. betul, 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 betul. Ya, saya rasa cuma itu ya. Kita semua tahu kalau kalau kita diperhadapkan dengan permainan seperti ini, somehow kita kreatif gitu. Kita, oh seru nih, kita berusaha mencari tahu. Sekarang prinsipnya sama ya, cuma saya minta kalian menemukan dari teks. Sekarang bukan gambar tetapi teks. Oke? Agak panjang, tapi coba kalian secara garis besar cepat aja baca dari ayat 1 sampai 31. Oke, anggap ini tes. Ya, kalian lihat, oke ini kejadian 1. Kita sudah kita lihat. Oke. Sekarang berikutnya ini kejadian 2. Hal yang sama coba kalian baca lagi. Bisa nggak kalian spot the difference? Tentunya teks berbeda ya. Cuma mungkin ada nggak sesuatu yang unik gitu yang kalian bisa tahu kok ini beda ya? Oke. Balik lagi sebentar yang sebelumnya. Mungkin dalam penamaan sesuatu. Ada yang tahu nggak kira-kira? Bedanya kejadian 1 dan kejadian 2. God and Lord God. Waduh, ini memang hebat. Setuju, luar biasa. Nggak tahu yang lainnya melihat nggak? Nih ya, kalau saya coba kasih mark ya. Di sini pertama God, God, God. Ini sampai kalian terus baca semuanya God, God, semuanya God ya. Sekarang kita loncat ke ayat 2. Chapter 2, maaf. Ya, yang masih chapter 2 ayat 1 dia masih berhubungan ceritanya sama sebelumnya, dia masih God ya. Tapi somehow mulai ayat 4 ini tiba-tiba kok ada perbedaan. Lord God, Lord God, Lord God, Lord God, Lord God. Semuanya kalau kalian lihat sampai bawah tiba-tiba berubah gitu, Lord God. Nah, pertanyaannya, kenapakah begitu? Apa iseng gitu penulis buku ini?
"Ah, udahlah bosen nih kayaknya ganti-ganti nama lah, mungkin ayat 3 kita ganti lagi namanya sebagai yang lain." Atau bagaimana? Gitu. Sengaja atau nggak sengaja? Karena lagi-lagi kalau kita lihat di, mungkin terjemahan bahasa Indonesia atau beberapa terjemahan, dia cuma tulisnya Tuhan, 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 ya kan? Tetapi di sini spesifik dan memang dari bahasa, Ibraninya memang ada perbedaan dan itu kunci yang kita harus tahu untuk kita bisa mengerti ya, penipuan yang dilakukan si, ular itu apa. Oke, Selina sudah benar ya, God and Lord. Kira-kira kalian tahu nggak perbedaannya ini apa? God and Lord. God, oke, Tuhan, Lord, Tuan. Oh, gimana ya? Mirip-mirip, nyerempet-nyerempet sebenarnya. Ya kan? Tetapi sebenarnya ada perbedaan sangat-sangat mendasar yang menjadi kunci kepercayaan kita, ya. Kalau kita lihat bahasa Ibraninya seperti ini ya. Satu itu Elohim, satu itu Yahweh atau kalau biasa mereka orang Ibrani sebutnya Hashem, ya. Kalau kita lihat artinya dari kamus, Elohim itu God, Tuhan gitu loh. Nah, tapi Yahweh ini sedikit berbeda. Sebenarnya secara bukan berarti Tuhan, tetapi the proper name of the God of Israel. Ya, perbedaannya apa ini dua ini? Ya, mungkin loncat sedikit ya. Kalau di Perjanjian Baru Tuhan Yesus pernah bilang domba mengenal gembalanya, gembalanya pun mengenal dombanya, ya kan, dengan namanya, ya kan. Dan kalau kalian nanti lihat di cerita-cerita di Perjanjian Lama berikutnya, eh, Yahweh ini, Hashem ini memang menjadi lebih spesifik untuk satu Tuhan, yaitu Tuhannya Israel. Elohim itu lebih ke arah Tuhan dalam tanda kutip titel, ya. So, jadi perbedaannya seperti ini. Yahweh itu lebih ke arah suatu hubungan yang intimate, ya kan? Seperti ayah dan anak. God ini lebih ke arah ya titel gitu, raja atau nanti kita lihat seperti hakim. Oke? Mengerti? Sekarang coba kita tangkap ini dulu ya. Yahweh itu simbolnya hati, God itu simbolnya raja atau hakim. Ya, sekarang kita analisa bersama-sama ayat yang tadi. Kalau kalian lihat di sini, kita di ayat 1 yang seperti saya udah bilang, dia lebih pakai God, bukan Lord God. Kenapa? Kalau kalian baca di sini, itu ada banyak sekali penciptaan. Hari pertama, terakhirnya setelah diciptakan, it was good. Hari kedua, diciptakan, at the end of the day, Tuhan bilang, it was good, it was good, it was good, it was good. Sampai yang terakhir, yaitu manusia diciptakan, ini sangat luar biasa. Tuhan bilang, not only it was good, but it was very good. Tetapi itu bukan yang saya mau bahas di poin ini. Nah, sekarang begini ya. Kalau Tuhan menciptakan, dia itu sebagai Tuhan. Jadi, di sini di ayat di Kejadian 1 ini kita melihat bahwa Tuhan dalam posisi sebagai raja, sebagai pencipta, makanya in the beginning God created, ya kan? And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, ya. And God said, kalau kalian baca itu lebih ke arah oke, diciptakan seakan-akan dia punya kuasa gitu. Ya kan? Memang dia punya kuasa betul, tetapi ya, jadi dia menciptakan semuanya itu sebagai raja, sebagai Tuhan. Dan terakhir dibilang it was good, dia menjudge, dia menilai bahwa oh benar, oh benar, oh baik, oh baik, oh baik, oh baik. Jadi ini apa ya, Eigenschaft properties dari Elohim. Makanya di sini cuma ditulis God. Kita loncat ke berikutnya. Di sini terjadi perubahan. Perubahan di sini, kalau kalian lihat ya, kenapa tadi saya bilang seperti hubungan intimate seperti apa ya, seorang ayah dan anak gitu. Dan orang Yahudi percayanya begitu ketika mereka Yahweh, karena lagi-lagi tadi kan di dari Alkitab dari kamus, Yahweh itu specific name of the God of Israel.
ya. Terus kalau saya tadi sudah bilang loncat di perjanjian baru, Tuhan Yesus pun pernah bilang, "Dombaku mengenal suaraku." Jadi ada sesuatu yang berhubungan. Jadi ketika kamu tahu nama seseorang itu sudah more than knowing gitu. Kamu sudah punya relationship ya. Dan kalau kalian lihat di sini, Tuhan, the Lord God formed the man, ya, breathed, give the life, planted a garden, put the man there, terus I will make a help, ya kan? Kalau kalian lihat ini tuh seperti pekerjaan seorang orang tua gitu loh, ya kan? Memberikan kehidupan, ya kan? Eee, Mencukupkan apa yang diperlukan, ya kan? Jadi misalnya perlu makan ya sebagai orang tua yang baik kamu memberi makan juga, ya kan? Kalau, makanya Tuhan ciptakan Taman Eden karena tahu, oke, ketika manusia diciptakan dia perlu suatu tempat yang baik. Makanya Tuhan menyediakan sebagai layaknya orang tua yang baik, ya kan? Terus, oke, Tuhan melihat, I will make him a help, meet for him. Karena Tuhan melihat, oh ini kayak nggak bagus sendiri. Jadi dalam tanda kutip seakan-akan mencarikan jodoh, mencarikan pasangan yang baik. Ya, kalau kalian lihat di sini, ini bukan lagi pekerjaan seorang raja, bukan lagi pekerjaan seorang dalam tanda kutip Tuhan atau judge, tetapi ini lebih ke seorang orang tua. Ya, mengerti? Jadi di sini saya harap kalian mengerti sekarang perbedaan God and Lord, ya. Lord God, ya. Tentu di sini tetap dibilang Lord God, tetapi yang diutamakan adalah Lord-nya gitu. Sebagai seorang dalam tanda kutip ayah, sebagai orang tua, dia tetap Tuhan. Tetapi dia juga di case seperti ini dia mengeluarkan aspek ke orang tuanya, ya, kasihnya. Oke? Nah, sekarang kita balik kenapa saya jelaskan ini semua? Sekarang coba kalian buka Kejadian 3 ayat 1, ya. Bagaimana temptation atau, godaan yang dilontarkan oleh si ular. Ya, kalian coba baca sebentar, ini ayatnya sudah saya kasih di depan, 3 ayat 1. Lihat nggak ada perbedaan apa di sini? Saya rasa cukup clear perbedaannya Lord God and God, ya. Jadi ular bilang ke si perempuan, si Hawa, had God said. Jadi dia lebih mengutamakan unsur Tuhan sebagai seorang hakim, sebagai seorang raja, dan dia somehow eliminating the father and son relationship. Dan ini adalah penipuan yang dilakukan oleh si ular. Ya, dan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kita hidup di zaman sekarang, kita masih kadang punya trouble seperti ini gitu loh. Dan kita harus mempelajari, ya kan? Kayak saya selalu bilang sebelum kita pergi ke perang, pertempuran, penting untuk mempelajari diri kita sendiri itu nggak salah, itu baik. Tetapi yang tidak kalah penting adalah mempelajari musuhmu. Gitu. Ya. So, sekarang saya mau buktikan ke kalian, saya mau loncat sebentar ke perjanjian baru. Ya. Karena kalau kita baca kitab surat-surat Paulus ya, Tuhan Yesus itu digambarkan seperti pernah dibandingkan dengan Adam, manusia pertama, ya kan? Dan kalau kita lihat di sini Kejadian 1, 2, dan 3, kita lihat bahwa manusia pertama, Adam dan Hawa itu dicobai oleh si jahat atau dalam hal ini si ular. Sekarang kita lihat, apakah Tuhan Yesus juga pernah dicobain nggak? Tentunya kita semua tahu, ya, Tuhan Yesus pernah dicobai. Tercatat di kitab Markus, Lukas, dan juga Matius. Kalian silakan buka satu deh. Ini kalau nggak salah saya ambil dari Lukas. Lukas 4 atau Matius 4 juga bisa, atau ya kalau Markus itu lebih ke kesimpulan ya. Kalian bukalah Lukas atau Matius. Saya percaya kalian semua sangat sering
dengar firman ini. Ya, saya kasih kalian waktu 30 detik sampai 1 menit ya. Coba kalian baca sekali lagi. Kira-kira kalian bisa menemukan pattern yang sama nggak? Kan tadi kan saya bilang ya, kita harus mempelajari taktiknya si ular. Ya, itu musuh kita gitu loh. Dan sekarang somehow kok ya kebetulan nggak kebetulan Tuhan Yesus juga pernah dicobai gitu loh. Aneh kan? Apakah memang ada hubungannya atau nggak? Apakah kita bisa melihat pattern yang sama atau nggak di sini? Ya, coba kalian baca sebentar. Bisa kalian lihat mungkin apakah pattern ini terulang lagi di kasusnya Tuhan Yesus dicobai sama si jahat? Ya, di sini kalau kita lihat em, mungkin kalian berargumen, oke, the Son of God, lalu Tuhan Yesus selalu bilang the Lord your God. Ya, itu satu aspek. Tetapi gini, saya kan waktu awal-awal Bible Engineering saya pernah bilang kan, baca dalam konteks dan kadang kita harus belajar bahwa eh, Alkitab itu suatu cerita, satu kisah yang percaya nggak percaya berhubungan satu sama lain. Ya, kebanyakan orang hanya fokus di sini, tetapi coba kalian baca kejadian sebelum pencobaan Tuhan Yesus. Apakah yang terjadi sebelum pencobaan Tuhan Yesus? Kalau kalian buka Lukas 3 yang bagian terakhir atau Matius 3 bagian terakhir atau di Markus 1 ayat 9, kalian akan menemukan bahwa sebelum terjadi the temptation of Jesus, Tuhan Yesus diapakan? Dibaptis. Ya. Nah, dibaptis ini ada yang spesial nggak di sini? Sekarang kalau saya kasih lihat dua perikop ini, apakah kalian bisa menemukan pattern itu? Patternnya di sini si jahat memanggil Tuhan Yesus, if you are the Son of God. If you are the Son of God. Itu doang fokusnya. Coba kalian lihat, ini statement dari si jahat. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, ada statement dari surga sebenarnya. Ya kan? Statement dari surga yaitu, my dearly loved son. Dan di sini, si jahat mencoba Yesus dengan menghilangkan dearly loved son. Tentunya si jahat tahu sudah bahwa itu Son of God. No doubt. Ya, dia tahu. Makanya dia bilang the Son of God. Tetapi, kenapa si jahat menghilangkan dearly loved son? Dan kalau seperti tadi saya udah bilang ke kalian, di sini Tuhan Yesus pun taktiknya dengan mengingatkan sekali lagi gitu loh. You must worship the Lord your God. The Lord your God. Jadi ini adalah taktik dari si jahat, si ular, yang patternnya saya rasa sama dulu, sekarang, dan even sampai selamanya gitu loh. Dan kita harus sangat berhati-hati. Ya kan? Karena si jahat ingin supaya kita nggak sadar atau ingin membuat kita goyah, membuat kita bingung dengan bilang Tuhan itu raja, Tuhan itu hakim, ya kan? Dia tidak mau supaya kita bisa sadar. Dia nggak akan pernah mengingatkan kita bahwa Tuhan yang adalah raja, yang betul adalah hakim, tetapi dia punya properties lain, yaitu dia adalah seorang ayah.
kesimpulan yang saya mau tekankan sekali buat kalian, bahwa buat saya, kita sebagai orang Kristen kita harus tahu gitu loh, apa sih tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, gitu kan. Buat saya Jesus ministry is to bring back Eden's relationship. Jadi dia tentunya mau, dia memperkenalkan Tuhan. Kalau kalian baca di cerita ministry Tuhan Yesus, apalagi Yohanes, dia selalu bilang Aba Bapa. Seperti seorang ayah dan anak gitu loh. Ya kan, sedangkan lagi-lagi zaman dulu sebenarnya bisa dibilang nggak boleh gitu kamu memanggil Tuhanmu itu Bapa, itu salah gitu loh. Itu menghujat Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus khusus datang ke dunia. Buat saya dari apa yang saya pelajari dari Kejadian 1, 2, 3 ini, bahwa dia ingin supaya awal mula penciptaan, Tuhan itu betul raja, betul sebagai seorang hakim, tetapi dia juga adalah seorang ayah, dan Tuhan ingin mengembalikan konsep pemikiran kenyataan ini ke zaman sekarang. Karena si jahat sudah banyak sekali ya menipu orang-orang di dunia ini dengan hanya menonjolkan Tuhan raja. Tuhan adalah hakim. That's all. Ya, dia lagi-lagi dia nggak salah ya, tetapi dia menipu karena dia menutupi, menghilangkan satu aspek, satu kebenaran lainnya, yaitu Tuhan adalah Bapa kita. Buat kalian kalau kalian nanti buat homework kalian, buat rumah, coba kalian dengan pengetahuan ini, kalian coba baca lagi Matius 6, 9, ayat 13. Itu satu-satunya doa yang diajarkan Tuhan Yesus selama dia ministry kurang lebih 3 tahun di muka bumi. Dan apakah itu suatu kebetulan ketika dia mengadres Tuhan waktu itu dengan Bapa kami di surga? Ya, dan kalau kalian lihat bagaimana bahasa ketika Tuhan Yesus mengajarkan itu, doa itu benar-benar lebih ke arah seperti seorang anak dan seorang ayah. Ya kan? Dan ini yang penting, ya. Hawa gagal dan tertipu ketika dia digoda oleh si ular di awal penciptaan. Tetapi puji Tuhan, untungnya Tuhan Yesus tidak tertipu. Ya, ketika ia digoda dengan trik yang sama, ya. Orang kebanyakan fokus lebih ke arah kekayaan, harta, kekuasaan, itu nggak salah. Itu part yang sebenarnya mungkin Tuhan Yesus dicobai dengan itu. Tetapi buat saya, the huge deception itu adalah benar-benar supaya si jahat ingin meragukan bahwa Tuhan Yesus itu disayangi oleh Bapa di surga. Makanya ingat teman-teman, ya, apapun kondisi kalian sekarang, apapun permasalahan yang mungkin kalian hadapi, ingat satu hal, ya, bahwa you are dearly loved by Lord God. Betul, Tuhan adalah God, Elohim, dia raja, dia adalah seorang jaksa, hakim, tetapi dia juga Lord, Hashem, Yahweh, yaitu seperti seorang ayah terhadap anaknya. Ya, buat sekedar komen, buat nanti kalian silakan lagi ketika kalian mau merenungkan sendiri. Saya tadi sudah bilang ya, hari pertama sampai ke-6 ketika Tuhan menciptakan semuanya it was good, it was good, it was good. Only after human being there, Tuhan Yesus bilang it was very good. Ya, ada perbedaan antara good dan very good. Ya, kalau saya menilai student ada juga perbedaan good und sehr good. Baik dan sangat baik. Ya, ada perbedaan signifikan. Ya, dan saya rasa bukan sekedar asal-asalan bahwa ketika Tuhan selesai menciptakan manusia, Tuhan bilang, it was very good. Saya rasa ada poin pentingnya. Karena dia sangat menyayangi kita, umat manusia.